Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Andi Setiawan SPD. Dalam perjalanan hidup ini, setiap orang memiliki ritme dan kecepatannya sendiri-sendiri. Ada yang meraih kesuksesan dengan cepat, ada pula yang membutuhkan waktu yang lebih lama. Namun, yang terpenting adalah kita bisa menikmati setiap langkah perjalanan menuju kesuksesan itu tanpa terbebani oleh pencapaian orang lain. Kecepatan bukanlah segalanya, yang terbaik adalah ketika kita bisa bahagia dengan progres yang kita buat dan bisa beribadah tepat waktu sesuai dengan kemampuan dan kondisi kita sendiri. Mari kita berhenti membandingkan diri dengan orang lain dan fokus pada kebahagiaan yang kita harapkan, tanpa memaksakan diri melebihi daya keuangan atau kapasitas kita. Kerjakanlah pelan-pelan, nikmatilah proses mencapai tujuan, karena hidup bukanlah sebuah perlombaan. Ketika kita belajar menghargai setiap usaha kecil, kesuksesan akan terasa lebih bermakna. Yang terpenting di sini adalah kita tetap konsisten dan bersyukur atas setiap kemajuan sekecil apapun itu. Lantas bagaimana kita bisa keluar dari burnout syndrome? Untuk terhindar dari burnout syndrome, kunci utamanya adalah kemampuan mengontrol rem dan pedal gas kehidupan kita. Artinya apa? Kita harus pandai menyesuaikan kapan harus berusaha lebih keras dan kapan perlu beristirahat. Selain itu, tentukanlah kecepatan sendiri dalam meraih tujuan tanpa terpengaruh oleh pencapaian orang lain. Jika kita terus memaksakan diri mengikuti ritme orang lain, keseimbangan hidup kita akan terganggu dan kelelahan pun menjadi tak terhindarkan. Hidup bukanlah sebuah perlombaan yang mengharuskan kita selalu berada di depan. Banyak orang mengibaratkan kehidupan seperti maraton, tetapi justru karena itu meningkatkan kecepatan secara tiba-tiba hanya akan mengacaukan keseimbangan antara karir dan kehidupan pribadi kita. Jika kita terus membandingkan progres kita dengan orang lain, lama-kelamaan energi akan terkuras, burnout, kelelahan yang tanpa ujung akan menghampiri. Oleh karena itu, berfokuslah pada ritme yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Pada dasarnya, setiap orang memiliki jalur dan waktunya masing-masing untuk sukses. Daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, lebih baik kita nikmati proses dengan kecepatan yang nyaman bagi kita. Dengan begitu, kita bisa bekerja secara optimal tanpa mengorbankan kesehatan fisik maupun mental. Ingat, yang terpenting di sini bukanlah seberapa cepat kita sampai di garis finish, melainkan bagaimana kita bisa tetap konsisten, terus berusaha, berjuang, bagai membahagiakan hidup kita, dan berusaha untuk bahagia selama perjalanan. Lantas bagaimana mengatasi khawatir selama perjalanan itu? Perasaan khawatir akan selalu kita rasakan. Kekhawatiran hanya akan membuat penyelesaian masalah kita terasa semakin sulit. Alih-alih terus memikirkan masalah tersebut, lebih baik fokus pada penyelesaian masalah sesuai porsinya tanpa mengaitkannya dengan persoalan lain yang lebih rumit. Jika masalah itu benar-benar di luar kemampuan kita saat ini, coba untuk melepaskan sejenak dan berikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat. Ingat, memaksakan diri memikirkan sesuatu yang belum bisa diselesaikan hanya akan menguras energi tanpa memberikan solusi. Saat sudah berada di rumah, sebenarnya tidak ada gunanya terus memikirkan pekerjaan yang tertinggal di kantor atau masalah yang belum terselesaikan. Daripada membiarkan tubuh kita, pikiran kita terus terjebak dalam kekhawatiran, lebih baik memanfaatkan waktu istirahat dengan benar-benar memulihkan diri, duduk atau berbaringlah dengan nyaman. Kosongkan pikiran, rilekskan tubuh, biarkan tubuh kita serta hati kita beristirahat sepenuhnya. Jika kita terus merasa cemas, tubuh dan pikiran tidak akan mendapatkan istirahat yang berkualitas, sehingga kita pun terbangun dalam keadaan lelah dan tidak segar. Justru ketika kita mampu melepaskan beban pikiran yang menggunung dan benar-benar bisa beristirahat dengan tenang, kita akan bangun dengan kondisi mental yang lebih segar dan jernih. Pikiran yang segar akan memudahkan kita dalam menemukan solusi dan menghadapi masalah dengan lebih efektif. Jadi, mari kita berhenti menyiksa diri dengan kekhawatiran yang berlebih. Istirahat yang cukup adalah kunci untuk kembali produktif dengan perspektif yang lebih baik, dan ingat, Rimo ing Pandung. Dengan begitu, kita bisa menyelesaikan masalah dengan pikiran yang tenang dan fokus. Terima kasih telah menyimak sampai sejauh ini. Saya Andi Setiawan SPD. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.